Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat berjumpa lagi bareng saya Andi Sulawibowo di channel kita yang tercinta nih pemirsa. Kali ini saya mau memperbaiki sebuah mesin cuci dan yang saya pegang saat ini yang warnanya putih adalah tempat untuk piringan untuk sealnya. Karet sealnya yang warna hitam ini ya. Kelihatan ya perbedaannya. Yang sebelah kanan itu udah gepeng, yang sebelah kiri itu masih tebal karena dia masih baru. Ini rusak dan harus diganti pemirsa. Ceritanya mesin cuci ini nyetrum waktu dipakai buat nyuci. Waktu airnya itu dipegang di tabung pencucinya, airnya nyetrum gitu. Jadi apa yang menyebabkan sampai air itu nyetrum? Salah satu penyebabnya adalah bocornya air ke bagian mesin dari mesin cuci ini yang disebabkan oleh karet sealnya yang udah tipis ya pemirsa. Kenapa kok nyetrum atau kenapa kok bocor, kenapa kok karet sealnya rusak? Ternyata karet sealnya itu rusak disebabkan sama isi strapless yang masuk ke dalam celah-celah dari lubang untuk lubang untuk roda yang warna putih ini pemirsa. Jadi karet itu keras dan tergerus sama isi strapless itu. Jadi waktu nyuci baju ada strapless yang masuk gitu. Atau strapless itu ada di kantong-kantong baju atau kantong celana. Begitu dimasukin ke dalam mesin cuci, isi strapless itu keluar dan diaduk di mesin cuci ini. Kemudian dia nggak terbuang bareng sama air waktu dibuang ya. Tapi dia masih tertinggal dan nyelip di celah-celah dari karet seal ini. Akhirnya karet sealnya rusak dan dia bocor. Keluarlah air dari tabung ya. Kemudian air itu muncrat. Air itu muncrat ke berbagai arah. Yang jelas puncratan dari air itu ngenain kabel, ngenain kapasitor, ngenain ngenain mesin atau motornya. Karena di bagian yang saya sebutin tadi itu ada arus listriknya. Maka dari itu arus listriknya masuk pemirsa. Lewat percikan air itu kemudian lewat juga sampai masuk ke tabung, ke air yang ada di tabung, ke air yang ada di tabung pencucinya. Akhirnya nyetrum deh. Nah, cara untuk memperbaikinya supaya mesin cuci ini nggak nyetrum lagi, karet sealnya itu harus diganti dengan yang baru. Karena karet seal yang baru itu nggak ada dijual di pasaran, kalau memang cuma karetnya aja, dia jualnya satu paket sama piringannya juga gitu. Jadi harus beli sama piringannya juga pemirsa. Sekalian. Inilah perbandingannya. Karet seal yang lama yang saya pegang sebelah kiri itu udah gepeng dan yang baru yang sebelah kanan itu dia masih tebal. Simpel aja, simpel aja cara benerinnya. Karet sealnya harus diganti dengan karet seal yang baru karena karet seal karena kalau misalnya hanya karet seal yang diganti itu nggak bisa karena nggak dijual. Belinya harus sama piringannya yang warna putih ini gitu. Perbandingannya seperti ini, yang putih perbandingannya seperti ini. Yang sebelah kiri ini udah tipis karetnya, yang sebelah kanan masih tebal karena dia masih baru ya. Dan kalau misalnya teman-teman punya mesin cuci yang nyetrum, jangan dipakai dulu ya, harus diperbaiki dulu karena bahaya banget. Dan saya saranin buat pemirsa ya kalau misalnya naruh mesin cucinya itu kalau bisa ditaruh di tempat yang terbuka, yang ada angin lewat lah pemirsa. Supaya mesin cuci itu nggak lembab, karena kalau lembab beberapa bagian dari mesin cuci itu bisa cepat rusak, kayak kayak spoolnya bisa berjamur, kemudian dia bakal rusak, gosong dan korslet. Langsung aja ya kita ganti, kita pasang dulu bagian
putih-putih ini, bagian piringannya ini kita pasang dulu. Setelah piringannya kita pasang di sini, baru nanti rodanya kita pasang pemirsa. Roda atau puli yang warna hitam besar itu, tempat untuk belting ditaruh di sana. Posisinya harus pas ya, kalau bisa posisinya tuh harus center, harus di tengah-tengah banget. Jadi untuk ngatur supaya dia center, itu ada 4 buah skrup di piringan warna putih ini, dan itu yang harus kita setel. Kekencangannya kalau bisa harus sama pemirsa. Harus sama antara satu skrup dengan skrup yang lain. Begitu udah kira-kira center banget, berarti bagus. Kita tinggal pasang pulinya aja gitu. Kenapa dia harus center? Karena kalau nggak center, nanti dia bakal bunyi-bunyi. Nanti dia bakal Atau nanti dia bakal muncul bocor lagi gitu ya. Karena kan karet silnya miring kalau masangnya nggak center. Ambil piringannya pemirsa, cari celah yang kira-kira tangan dan puli atau piringannya itu bisa masuk ke bawah dari tabung pencuci ya. Kalau bisa nggak usah dibongkar semua skrup-skrup dari mesin cucinya, supaya nggak kerepotan banget waktu kita ngerjainnya. Bongkar mesin cuci itu susah-susah gampang pemirsa. Yang jelas kalau misalnya mau ganti piringan karet sil aja, kalau untuk mesin cuci tipe Sharp ini jangan dibongkar semua, nanti bisa kerepotan banget untuk masangnya lagi ya. Karena bongkar nggak semudah masang pemirsa. Skrupnya rata-rata kalau dibongkar itu dol. Kenapa dol? Karena mesin cuci juga, maksudnya kenapa dol? Karena mesin cuci itu bautnya selalu lembab pemirsa. Dan dia bakal mempengaruhi dari kekuatan baut itu sendiri kayaknya ya. Dari kekuatan logam itu bakal ngaruh ya kekuatannya. Nah, karena kondisi seperti itu, kalau misalnya kita buka karena posisinya tuh memang nggak pas, dia biasanya dol. Nah, kalau udah dol repot banget. Atau masang asnya itu bakal kerepotan ke motor. Bakal kerepotan masang as ke motor. Itu sepertinya sepele ya. Cuman masangnya susah pemirsa. Nah, ini ya udah selesai saya pasang 4 buah skrupnya dan saya pastikan dia center. Kita nggak mau kerja 2 kali, jadi harus benar-benar kita pastikan center dulu supaya yang buruk-buruk yang saya ceritain tadi nggak terjadi ya. Terus tinggal pasang pulinya seperti ini pemirsa. Pulinya pasang, masukin dulu, terus pasang skrupnya, ketatin sampai benar-benar kenceng. Putar-putar sedikit sampai dia benar-benar 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 bagus ya muternya gitu. Artinya nggak membaling. Tapi kalau baling sedikit itu nggak apa-apa. Kita lihat dari bagian dalam ya, bagian atas pemirsa. Itu dia asnya, dan itu dia silnya. Silnya nggak kelihatan ya karena ada di celah-celah yang kecil banget itu. Yang penting piringan itu udah center di sini asnya. Nah, barulah kita pasang yang lain-lainnya nanti. Inilah tipenya. Mesin cuci ini udah beberapa kali saya servis pemirsa karena memang dia langganan. Ada aja yang jadi kendala waktu dipakai buat nyuci ya. Bukan karena kualitas dari mesin cucinya, tapi karena pemakaiannya. Tipenya adalah Sharp ES-T65M. Pas sudah kita pastikan asnya itu center, pulinya udah dipasang, beltingnya kemudian kita pasang juga. Habis itu tinggal masang roda untuk pemutar airnya di dalam mesin pencuci ini pemirsa. Habis itu kita tinggal tes aja kira-kira airnya bocor apa enggak. Kalau misalnya airnya enggak bocor berarti udah bagus banget. Habis itu kita coba nyalain mesin cucinya sambil kita masukin air ya. Nah, berputar enggak?
normal nggak muternya. Kalau normal berarti udah beres, tinggal terima bayaran pemirsa. Pasang baling-baling pemutar airnya ya, terus skrup yang panjang itu pasang juga, kita ketatin. Jangan lupa tadi sebelumnya kan ada ring ya, ringnya itu jangan lupa untuk dipasang, karena kalau nggak dipasang ringnya nanti bisa bisa dol ini pengering bisa dol ini pemutar airnya pemirsa. Habis itu masukin air dan nyalakan. Tuh, airnya berputar kenceng banget. Dan waktu saya pegang airnya nggak nyetrum. Beres, pekerjaan selesai. Dan waktu saya intip ke bagian bawah, ternyata dia memang nggak bocor pemirsa. Dan begitulah cara memperbaiki mesin cuci ini. Terima kasih pemirsa sudah menonton. Jangan lupa untuk klik subscribe, like, dan membagikan video ini ke teman-teman pemirsa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you and bye-bye.